Shalom Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Jumat Pekan Biasa ke-28 Bulan Rosario 15 Oktober 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Teresa dari Yesus, perawan dan pujangga gereja. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai 7. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang, sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Ambrosius Yopinus dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Saudara-saudariku yang terkasih, ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang sangat hebat yang diceritakan dalam kitab suci. Pandai dalam hal menafsir kitab suci dan juga mahir dalam membuat aturan-aturan. Namun, dalam kehebatan dan kemahiran itu ada satu hal yang sangat sulit diterima oleh orang-orang pada zamannya, yaitu perkataan tidak ada kesesuaian dengan perbuatannya. Ya, singkat kata disebut munafik. Pada hari ini Yesus berbicara melalui gereja tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu. Yesus yang merupakan terang Injil yang tidak tampak atau tersembunyi yang ada pada orang Farisi sekarang menjadi jelas dan terang benderang. Sifat dan kepribadian mereka menjadi tampak dengan jelas. Menarik dalam kisah Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus menyampaikan pengajaran khusus bagi para muridnya, bagaikan sang guru di sebuah sekolah. Yesus mengajar para murid, tetapi ada perbedaan. Kalau guru di sekolah, murid duduk rapi, tenang,
karena takut kalau dimarah oleh gurunya. Namun Yesus mengajar berbeda dengan cara guru yang saat ini. Yesus justru mengajar mereka di tengah kerumunan banyak orang. Bahkan saat mereka sementara berdesak-desakan, ini tentu bukan suatu kebetulan, karena begitulah metode atau cara Sang Maha Guru untuk menyatakan pengajarannya bagi para murid. Sesungguhnya Yesus tahu situasi diri para murid pada waktu itu. Kalau mau dikatakan, mereka sedang berada di atas angin. Mereka pernah disanjung oleh banyak orang, bahkan oleh Yesus sendiri sesudah kembali dari perutusannya. Mereka bisa menyembuhkan, mereka bisa membangkitkan orang mati, dan masih banyak hal-hal baik yang mereka lakukan. Mereka pun merasa bangga karena berjalan di belakang Yesus yang dengan tegas dan keras mengecam orang-orang Farisi dan para ahli Taurat dalam berbagai pertemuan. Yesus tahu bahwa mereka sementara berdesak-desakan, dalam arti mereka dalam bahaya kesombongan yang dapat membuat mereka lupa diri. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kita pada bacaan Injil hari ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama, kita perlu waspada. Waspada merupakan sebuah alarm yang mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati, berjaga. Kita harus tahu diri bahwa Yesus adalah guru yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Alarm juga mengingatkan, bahkan membangunkan para murid agar tetap terjaga dengan situasi di sekitarnya. Yesus ingin agar para murid sadar bahwa mereka sementara berdesak-desakan, dalam arti cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak seperti orang Farisi dan para ahli Taurat. Para murid perlu keluar dengan segera dari keterdesakan itu. Yesus sebagai sang guru menghendaki murid-muridnya agar tidak ada satupun muridnya yang terbawa arus lingkungan dan peradaban, melainkan tetap kokoh bertahan dalam iman, terutama tugas perutusan dan pelayanan yang disertai dengan pengorbanan. Para muridnya harus menjadi pewarta yang ulung, yang hebat dalam berpikir, berkata-kata, dan bertindak, sehingga kebenaran tidak ditutupi atau menjadi konsumsi segelintir orang saja, melainkan perlu diwartakan sehingga membawa sukacita dan keselamatan bagi semua. Nah, bagaimana dengan kita yang notabene disebut murid terpelajar, yang mengerti kitab suci, yang tahu arti dan bahkan mampu menafsirkannya dengan baik? Benarkah kita menjadi pewarta yang ulung, ataukah kita seperti orang Farisi yang munafik, kelihatannya baik tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan apa yang dikatakan Yesus? Yang kedua, Yesus berpesan, janganlah takut. Memang ketakutan adalah ekspresi manusiawi yang kerap muncul saat seseorang menyadari bahwa kekuatan di dalam dirinya tidak lagi sanggup mengendalikan hal-hal yang muncul dari luar dirinya. Yesus ingin agar para murid menyadari bahwa ketakutan justru akan mengaburkan iman. Untuk itu, Yesus sebagai sang guru, Maha Guru, memperkenalkan kekuatan ilahi yang senantiasa sanggup untuk melengkapi kekuatan manusiawi, sehingga para murid tidak perlu takut dengan hal-hal duniawi yang hanya dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Pengalaman hidup, kalau kita berpegang pada sesuatu
seseorang yang kita anggap hebat dan dia pergi meninggalkan kita, tentu kita takut dan bertanya, kepada siapa lagi aku harus berpegang? Namun kita sebagai pengikut Yesus, sebagai muridnya, Yesus mengatakan, jangan takut, karena aku ada bersamamu sampai kapanpun, dimanapun. Itu sabda Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus juga mau meneguhkan kita dengan imannya, dengan kekuatannya, dengan rohnya. Takutilah Dia yang mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Para murid jangan sampai berdesak-desakan dalam ketakutan duniawi yang tidak perlu itu. Pesan Yesus yang ketiga, hal penting itu bahwa kita amat berharga di hadapan Tuhan. Yesus tahu bahwa para murid yang sementara berdesak-desakan ini bisa terhimpit, kesakitan, kehilangan harapan, bahkan mundur dan tertinggal. Tidak sedikit orang yang karena merasa didesak-desak lantas memberi penilaian pada dirinya, saya tidak berharga di hadapan sesama. Iya, pengalaman kita hidup bersama orang lain, terlebih kalaulah kita tinggal di tempat bekerja, di lingkungan di mana kita minoritas, di mana kita sendiri dan orang lain begitu banyak. Kita merasa didesak-desak, kita merasa disingkirkan, kita merasa diri kita tidak berharga, kita merasa hidup kita tidak bernilai, tidak berharga. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada kita, kita berharga, jangan takut. Yesus menghendaki agar para murid yang telah dibekali dengan aneka keutamaan harus mampu hidup bersama dengan orang lain, terutama dunia yang saat ini begitu globalisasi, begitu modernnya, sehingga kita terkadang tidak melihat dengan jelas bahwa Yesus itu hadir. Namun Yesus mengajar kita untuk tetap memiliki keyakinan di dalam diri bahwa kita tidak sendiri, kita tetap berharga di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita sentiasa diberkati oleh Tuhan. Kita hari demi hari, saat demi saat selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, pada saat ini kita umat Katolik diberi oleh berkat, oleh gereja, oleh Tuhan, yaitu ada doa Rosario, di mana kita sentiasa diajarkan untuk menghormati Bunda Maria. Mengapa demikian? Karena melalui Bunda Maria kita akan memperoleh rahmat Allah. Sebab keteladanan, ketaatan dan takut akan Allah adalah tokoh Bunda Maria. Dia mengabaikan berbagai ketakutan dan kekhawatiran duniawi demi melaksanakan kehendak Allah. Takut akan dikucilkan, takut akan dianggap sebagai wanita yang tidak baik, dan sebagainya. Tidak menyurutkan kepasrahan dan ketaatannya pada Allah. Satu hal yang perlu kita ingat, beranikah kita meneladan ketaatan dan ketakutan Bunda Maria pada Allah, dan juga melaksanakan sabda Yesus bahwa yang wajib kita takuti hanya Allah? Ataukah kita terlena oleh dunia saat ini? Semoga Tuhan memberkati kita semua.